kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabat, Voice of Hope kembali menyapa dimanapun saudara dan sahabat berada. Kali ini dengan judul From Grace to Glory. Dalam satu momen Paskah, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita akan beranjak dari kasih karunia menuju kemuliaan. Di Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 diceritakan tentang Maria Magdalena. Memang tidak ada konklusi dari para komentator Alkitab tentang Maria Magdalena. Ada yang mengatakan mantan pelacur, tapi ada komentator lain membantah tidak benar itu. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah wanita yang pernah dirasuki 7 roh jahat, tapi ada juga yang membantah tidak. Ada yang lebih menyoroti satu kenyataan bahwa walaupun tidak konsensus, tidak sepakat, jelas bahwa masa lalu Maria Magdalena itu penuh dengan kontroversi, penuh dengan polemik. Tapi sosok ini berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Datang mula pertamanya dengan air mata bercucuran, tapi dia mendapati bahwa kubur Yesus kosong. Yesus telah bangkit dan di dalam Kristus Tuhan ternyata air mata diubahkan menjadi ucapan syukur. Betapa melimpah hati Maria Magdalena dengan ucapan syukur akan Kristus yang telah bangkit. Saudara-saudari yang mungkin ada di lembah air mata, jangan cari pelarian di tempat lain kepada siapapun yang lain. Datanglah kepada Kristus, dia akan mengubahkan air matamu menjadi ucapan syukur. Ketika kita berbicara tentang Maria Magdalena, maka sesungguhnya lah Maria Magdalena sekali lagi itu tidak ada konsensus, tapi tetap saja masa lalunya penuh dengan tanda tanya. Sehingga tidak heran kemungkinan besar masyarakat cenderung menempatkan Maria Magdalena sebagai pribadi yang dipinggirkan, marginal, outcasted, tidak dipandang sama sekali. Tapi ketika Maria berjumpa dengan Yesus, syukur, haleluya, puji Tuhan, Tuhan mengubahkannya menjadi pribadi yang sungguh berarti. Para komentator Alkitab ada yang menyebutnya sebagai apostola atau apostolorium, yaitu sebagai rasul dari para rasul, karena berita kebangkitan Kristus itu disampaikan oleh Maria kepada para rasul.
Orang bisa saja menganggap engkau tidak berarti, mungkin tidak memandangmu sama sekali. Tapi kalau engkau dekat dengan Yesus, dia sanggup mengubahkan engkau menjadi pribadi dari yang meaningless menjadi meaningful, yang tidak berarti menjadi sungguh berarti. Terima bisikan dari Tuhan Yesus kepada telingamu, kepada hatimu masing-masing. Dia berkata, engkau berarti bagiku. Kalau bicara tentang Maria Magdalena, itu hidup sebelumnya sebagai pecundang, penuh dengan kegagalan. Tapi di dalam Kristus dia bangkit, diubahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus menjadi pemenang. Bagaimana hidupmu? Ada yang masih hidup dari kegagalan kepada kegagalan, gagal lagi dan gagal lagi. Datanglah kepada Kristus yang bangkit. Bersama Kristus engkau akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Jadikan